Bagaimana jika orang yang paling dipercaya di sebuah kota ternyata menyimpan puluhan mayat di bawah rumahnya sendiri? Di mata warga Chicago, John Wayne Gates adalah pria yang nyaris sempurna cuy. Dia adalah seorang pengusaha sukses, tokoh masyarakat yang dihormati, bahkan pernah berjabat tangan dengan ibu negara Amerika Serikat. Saat akhir pekan, dia mengenakan kostum badut untuk menghibur anak-anak secara gratis. Semua orang yang mengenalnya sebagai sosok ramah yang selalu tersenyum. Namun, tidak ada yang tahu, tangan yang membagikan balon kepada anak-anak dan menjabat tangan ibu negara itu juga telah mencekik dan merenggut nyawa 33 remaja pria. Rahasia mengerikan itu akhirnya terbongkar bukan di tempat terpencil, melainkan tepat di bawah lantai rumah yang setiap hari dia tinggali. Inilah kisah bagaimana seorang pria yang tampak paling baik di mata masyarakat berhasil menyembunyikan wajah asli selama bertahun-tahun. Biasanya, pembunuh berantai selalu digambarkan sebagai sosok yang aneh, penyendiri, dan bersembunyi di tempat gelap kan. Tapi lupakan pemikiran itu, karena di Chicago, pada tahun 1970-an, monster paling mengerikan justru bersembunyi tepat di tengah keramaian, sebagai sosok yang paling disukai dan dihormati oleh semua orang. Namanya adalah John Wayne Gates. Di mata warga kawasan Northwood Park, Gates adalah gambaran sempurna dari seorang warga teladan. Dia seseorang yang ramah, pekerja keras, dan sangat dermawan. Gates sukses mendirikan bisnis kontraktor bangunan miliknya sendiri bernama PDM Kontraktor. Melalui usaha ini, dia dikenal sebagai sosok atasan yang baik hati karena sering memberi pekerjaan kepada remaja-remaja lokal yang membutuhkan uang. Keaktifannya tidak berhenti di situ. Gates juga sangat aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Dia dipercaya menjadi pengurus Partai Demokrat tingkat lokal dan sering mengadakan pesta kebun yang meriah untuk para tetangga, hingga mendapatkan kesempatan langka berfoto bersama Rosalind Carter, yaitu ibu negara Amerika Serikat pada saat itu. Bagi masyarakat sekitar, Gates adalah sosok yang selalu diandalkan. Namun, ada satu hal lagi yang membuat orang-orang makin mengaguminya, yaitu hobinya menghibur anak-anak. Gates secara sukarela bergabung dengan klub badut lokal. Dia menciptakan karakternya sendiri yang diberi nama Pogo the Clown, lengkap dengan kostum warna-warni dan riasan wajah buatan tangannya sendiri. Tanpa dibayar Rp1 pun, Gates rutin mendatangi rumah sakit anak, panti asuhan, hingga acara parade jalanan hanya untuk membagikan balon dan melihat anak-anak tertawa. Di mata publik, John Wayne Gates adalah pria berhati emas, seorang pengusaha sukses, tokoh masyarakat yang dihormati, dan badut penyayang anak-anak. Namun, tidak ada satupun orang yang menyadari bahwa semua kebaikan, senyuman, dan kostum badutnya tersebut hanyalah sebuah topeng tebal. Sebuah panggung sandiwara yang dirancang sangat rapi untuk menutupi kejahatan mengerikan yang sedang berlangsung di dalam rumahnya. Setelah berhasil membangun reputasi sebagai pria yang sangat dermawan, John Wayne Gates mulai melancarkan aksi perburuannya. Namun, dia tidak perlu bersusah payah mengintai mangsa di ganggang gelap seperti pembunuh berantai pada umumnya cuy. Korban-korban ini justru datang sendiri mendekatinya tanpa pernah menyadari bahaya yang sedang mengintai. Gates memanfaatkan bisnis kontraktor miliknya sebagai jaring perangkap yang sangat sempurna. Target utamanya adalah remaja laki-laki dari keluarga berantakan, anak-anak yang kabur dari rumah, hingga pemuda yang sedang terdesak membutuhkan uang. Bagi anak-anak muda yang terlantar ini, Gates terlihat seperti sosok penolong cuy. Dia menawarkan pekerjaan sampingan dengan imbalan gaji yang jauh di atas rata-rata. Siapa coba yang akan curiga pada kebaikan seorang bos kaya raya yang begitu peduli? Nah, begitu korbannya tergiur, Gates akan mengundang mereka datang ke rumahnya dengan alasan merayakan pekerjaan baru, mengambil gaji, atau sekedar minum-minum bersama. Namun disinilah jebakan maut itu mulai dipasang cuy. Untuk melumpuhkan korban yang secara fisik jauh lebih muda dan bertenaga, Gates menggunakan trik psikologis yang sangat licik cuy. Di tengah obrolan yang santai, saat korban mulai lengah, dengan gaya bercanda, dia memamerkan sebuah trik sulap sederhana, yaitu cara meloloskan diri dari kuncian borgol. Gates memeragakannya dengan lincah, lalu menyerahkan borgol tersebut kepada korbannya sambil tersenyum ramah, dengan berkata, "Coba kamu yang pakai. Nanti saya beritahu rahasia sulapnya." Anak-anak muda yang polos ini menganggap hal tersebut itu hanya permainan biasa. Tanpa rasa curiga,
Mereka meletakkan kedua tangan ke belakang punggung dan membiarkan Gates menguncinya. Begitu kedua tangan korban terbelenggu, senyum ramah dari wajah Gates seketika menghilang. Tatapan matanya berubah menjadi sangat dingin. Gates kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga anak muda tersebut, lalu berbisik, "Rahasianya adalah kamu membutuhkan kuncinya, dan kuncinya ada pada saya." Dalam sekejap, rasa tenang korban berubah menjadi kepanikan yang luar biasa. Di dalam rumah tersebut, deritan dan tangisan histeris sama sekali tidak ada gunanya. Gates akan menyiksa dan melampiaskan aksi bejatnya selama berjam-jam. Setelah puas, Gates melilitkan sebatang kayu kecil pada tali di leher korbannya. Dia memutar kayu itu perlahan-lahan hingga tali mencekik leher korban sampai napas terakhirnya benar-benar terhenti, cuy. Satu demi satu, tawaran bantuan dari sang warga teladan berubah menjadi perangkap maut. Setelah berhasil membunuh para korbannya di dalam kamar, John Wayne Gates berhadapan dengan masalah yang sangat besar, yaitu di mana dia harus menyembunyikan puluhan jasad manusia tanpa mengundang kecurigaan tetangga. Jawabannya berada tepat di bawah telapak kakinya, cuy. Rumah Gates memiliki sebuah area bawah tanah yang sangat sempit dan gelap. Sebuah lorong sempit setinggi kurang dari 1 meter yang berada di antara pondasi tanah dan lantai rumah. Di sanalah pemakaman massal rahasia itu dilakukan. Setiap kali selesai mengeksekusi korbannya pada tengah malam, Gates akan menyeret jasad tersebut ke lorong bawah tanah. Dia menggali tanah yang keras, menumpuk mayat-mayat itu secara berhimpitan, lalu menaburkan bubuk kapur dan semen di atasnya, dengan harapan bisa mempercepat pembusukan sekaligus menahan baunya. Namun, cara ini tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, jumlah jasad yang dia kubur di bawah lantai itu semakin bertambah. Musim panas Chicago yang terik mulai membuat tanah di bawah rumah itu semakin hangat. Akibatnya, hal mengerikan pun terjadi. Bau pembusukan yang sangat menyengat mulai tercium, menembus sela-sela papan lantai, membasahi karpet, dan memenuhi setiap sudut rumah. Bau itu begitu pekat hingga siapapun yang melangkah masuk ke dalam rumah Gates akan langsung merasa mual. Dan anehnya, Gates tidak melarikan diri. Dia justru tetap tinggal dan menerima tamu di atas kuburan massal tersebut. Ketika istri dan para tetangga yang berkunjung mulai terganggu dan mempertanyakan bau bangkai yang sangat menyengat itu, Gates melancarkan aksi manipulasinya. Dengan wajah tenang dan senyum ramah yang khas, Gates selalu mempunyai 1000 alasan, cuy. Dia berdalih bahwa bau menyengat tersebut berasal dari saluran air yang tersumbat atau masalah tanah bawah rumah yang lembab hingga menyebabkan banyak tikus mati di dalam dinding. Gates bahkan secara berkala memanggil tukang untuk memperbaiki saluran air atau berpura-pura menyemprotkan cairan pembersih di sekitar rumahnya. Tindakan ini membuat orang-orang di sekitarnya percaya bahwa Gates adalah korban dari rumah yang bermasalah, bukan seorang pembunuh berantai yang sedang menyembunyikan bangkai manusia. Masyarakat sekitar begitu percaya pada reputasi baiknya sebagai tokoh publik dan badut penyayang anak-anak, hingga tidak ada satupun orang yang mencurigainya. Mereka memilih percaya pada alasan Gates dan mengabaikan bau yang sangat mengganggu tersebut. Padahal, tepat di bawah sofa tempat mereka duduk dan mengobrol bersama Gates, puluhan jasad remaja laki-laki sedang membusuk dalam kegelapan. Selama bertahun-tahun, John Wayne Gates merasa dirinya tidak tersentuh atau aman dari polisi lah. Dia merasa sangat pintar karena berhasil memperdaya semua orang di sekitarnya. Namun, keangkuhan dan kecerobohan itulah yang menjadi awal dari kehancuran. Dan pada tanggal 11 Desember 1978, Gates melakukan satu kesalahan fatal yang meruntuhkan seluruh kebohongannya. Hari itu, seorang remaja berusia 15 tahun bernama Robert Peace sedang bekerja di sebuah apotek di Des Plaines, Illinois. Karena di hari itu bertepatan dengan ulang tahun ibunya, sang ibu memutuskan untuk menjemput anaknya yang bekerja di apotek. Pada waktu itu, Gates datang ke apotek tersebut untuk membicarakan proyek renovasi bangunan dengan pemilik toko. Di sela perbincangan, Gates menghampiri Peace dan menawarkan pekerjaan sampingan dengan gaji 2 kali lipat, cuy. Karena tergiur dengan tawaran tersebut, Peace berpamitan sebentar kepada ibunya untuk menemui Gates. Itulah pertemuan terakhir Peace dengan sang ibu. Berbeda dengan korban-korban Gates sebelumnya, yang kebanyakan adalah anak jalanan atau remaja broken home, Robert Peace adalah anak yang sangat disiplin
dan berasal dari keluarga yang harmonis. Ibunya tahu pasti kalau Peace tidak akan pernah menghilang tanpa kabar. Malam itu juga, keluarga Peace langsung melaporkan ke polisi setempat. Pada saat itu, polisi bergerak cepat menelusuri siapa kontraktor yang mengajak Peace berbicara. Dan pada proses pencarian, nama John Wayne Gates langsung muncul pada sistem data kepolisian. Awalnya, Gates dipanggil ke kantor polisi hanya sebagai saksi. Dia datang dengan santai dan berpura-pura lagi sibuk. Namun, saat para detektif memeriksa latar belakangnya di dalam sistem data, Gates mempunyai riwayat kejahatan. Ternyata, Gates pernah dipenjara di Iowa pada tahun 1968 atas kasus kejahatan seksual terhadap remaja laki-laki. Fakta ini mengubah arah penyelidikan secara drastis. Polisi langsung menetapkan rumah Gates di bawah pengawasan ketat selama 24 jam dan berhasil mendapatkan surat perintah penggeledahan. Ketika tim kepolisian melangkah masuk ke dalam rumah Gates pada pertengahan Desember, mereka langsung disambut oleh gelombang bau busuk yang sangat pekat. Bau pembusukan yang selama ini diklaim Gates sebagai bau tikus mati atau saluran yang tersumbat. Ketika seorang detektif mematikan sistem pemanas rumah untuk mencari sumber bau tersebut, saat memeriksa area bawah tanah yang sempit di bawah lantai rumah, detektif tersebut mengarahkan lampu senter ke dalam ruang yang gelap. Di sana, terhampar pemandangan yang sangat mengerikan, cuy. Tanah yang tidak rata, tulang belulang yang terlihat muncul dari bawah tanah, dan bau busuk yang luar biasa pekat. Tim forensik diturunkan untuk membongkar fondasi rumah tersebut. Selama berhari-hari, proses pengadilan dilakukan secara perlahan. Petugas harus merangkak di atas tanah dan kapur, memisahkan satu demi satu jasad yang saling bertumpukan. Dan hasil penggalian itu mengejutkan semua orang. Sebanyak 26 mayat ditemukan ditumpuk di dalam area sempit di bawah lantai rumahnya. 3 mayat lagi ditemukan dikubur di area halaman rumah, sementara 4 mayat sisanya dibuang oleh Gates ke dalam sungai karena area bawah rumahnya sudah sesak dan tidak muat lagi untuk menampung jasad baru. Dan totalnya ada 33 nyawa remaja laki-laki yang telah direnggut secara sadis oleh sosok yang selama ini dihormati oleh masyarakat. Topeng pahlawan lokal itu akhirnya hancur, menyingkap sosok pembunuh sebenarnya yang bersembunyi di balik riasan badut. Penangkapan John Wayne Gates dengan cepat menjadi berita utama yang mengguncang dunia. Publik terkejut dan tidak percaya bagaimana bisa sosok pria baik hati yang sering membagikan balon dengan kostum badut bisa menjadi pembunuh berantai paling sadis dalam sejarah Amerika Serikat. Namun, persidangan yang dimulai pada Februari 1980 justru menunjukkan sisi gelap Gates yang sebenarnya. Di dalam ruang sidang, tim pengacara Gates berusaha keras untuk menyelamatkan nyawanya dari ancaman hukuman mati. Mereka mengajukan pembelaan gangguan jiwa, mengklaim bahwa Gates menderita kelainan pribadi parah. Mereka beralasan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh sisi gelap dalam diri Gates yang tidak bisa dia kendalikan. Para ahli psikologi forensik membuktikan bahwa Gates sama sekali tidak gila. Trik sulap borgol yang dia gunakan, cara dia menimbun kapur untuk menyamarkan bau, hingga alasannya yang rapi saat membohongi tetangga menjadi bukti nyata kalau Gates bertindak dengan kesadaran penuh, terencana, dan sangat dingin. Juri menyatakan Gates sepenuhnya waras dan bersalah atas 33 kasus pembunuhan. Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati. Kemudian, Gates dikirim ke penjara khusus hukuman mati di Illinois. Namun, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan atau memohon ampunan. Selama 14 tahun menunggu hari eksekusinya, Gates justru menikmati perhatian media. Dia mengisi hari-harinya di dalam sel dengan melukis. Yang mengerikan, mayoritas lukisannya menggambarkan dirinya sendiri sebagai Pogo si badut. Lukisan buatan pembunuh berantai ini anehnya dicari oleh para kolektor dan laku dijual dengan harga mahal, cuy. Gates bahkan sempat berkata dalam sebuah wawancara bahwa dia menganggap dirinya adalah korban dari polisi dan media. Hingga akhirnya pada 10 Mei 1994, hari eksekusi bagi sang badut pembunuh tiba. Malam itu, Gates dibawa ke ruang eksekusi untuk menjalani hukuman mati dengan suntikan mematikan. Ketika diberikan kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhir, Gates tidak meminta maaf kepada keluarga korban. Dia justru menatap para saksi dengan pandangan dingin dan penuh kebencian.
Kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya secara angkuh adalah "kiss my ass", yang artinya cium pantat saya. Beberapa menit kemudian, cairan racun menjalar ke dalam pembuluh darahnya. Detak jantung John Wayne Gacy terhenti untuk selamanya, mengakhiri hidup seorang pembunuh yang tidak pernah menunjukkan penyesalan hingga napas terakhirnya. Itulah kisah kelam dari John Wayne Gacy, sang monster berwajah badut yang menyembunyikan iblis terkejam di balik senyuman bahagianya. Gimana pendapat kalian tentang kasus kali ini, cuy? Menurut kalian, apa yang membuat monster seperti Gacy bisa lolos bertahun-tahun tanpa dicurigai? Coba tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan kasus true crime berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.